warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk analisis autokorelasi. Sebelum kita menuju langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T atau periode saat ini dengan periode sebelumnya atau periode T-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, biasanya autokorelasi terjadi pada data time series. Sedangkan pada data cross-section itu jarang terjadi karena waktunya tidak berurutan. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Nah, ada beberapa cara atau metode untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Pertama, bisa menggunakan Darwin-Watson, yaitu nanti akan saya coba beri tutorial untuk uji Darwin-Watson. Bisa juga dengan uji LM-test atau RAN-test atau dengan uji yang lainnya. Nah, jika menggunakan uji Darwin-Watson, kita perlu mengetahui kriteria ada atau tidaknya autokorelasi. Nah, jika data kita terbebas dari autokorelasi, maka yang diharapkan adalah ini, tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Jadi, nilai Darwin-Watson atau nilai yang ada pada tabel output SPSS-nya nanti ini diharapkan lebih besar dari DU dan kurang dari 4 min DU. Nah, dari mana nilai DU-nya? Itu kita lihat di tabel Darwin-Watson. Terlebih dahulu kita lihat tabel Darwin-Watson-nya. Nah, ini kita sudah mendapatkan tabel Darwin-Watson dengan alfa atau signifikansi 5%. Kebanyakan penelitian menggunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, di sini tabelnya menunjukkan ada N. N itu adalah jumlah sampel yang kita gunakan atau yang kita teliti. Kemudian K. K ini adalah jumlah variabel independen. Jadi K-nya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian nanti terlihat DL dan DU-nya. Misalnya, variabel independennya ada 2 gitu ya. Kemudian jumlah sampelnya misalnya ada 70. Berapa nilai DL dan DU-nya? Maka kita lihat misalnya 70 mana? 70 ada di sini ya. Misalnya 70 DL DU-nya dengan variabel independen 2, maka akan diperoleh nilai DL-nya 1,5542 dan DU-nya 1,6715. Selanjutnya, mari kita analisis autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Kita menggunakan variabel X atau independennya ada 4, yaitu earnings, wealth, savings, size, dan variabel dependennya atau Y-nya itu income. Terlebih dahulu jangan lupa diatur untuk pengukurannya dan aturan-aturan yang lainnya. Langsung saja kita analyze regression linear. Nah, kita akan muncul atau melihat kotak dialog seperti ini. Mari kita masukkan variabel dependennya ke kotak dependen dan variabel independennya kita ke kotak independen. Kemudian kita klik statistik pada kanan ini. Kemudian kita klik Darwin-Watson dan case-wise-nya. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, akan muncul output SPSS demikian. Yang kita lihat adalah yang pada model summary. Nah, di model summary ini ya, ini
ada nilai Darwin-Watson yaitu 2,061. Nah, nilai Darwin-Watson 2,061 ini yang kita akan bandingkan dengan tabel Darwin-Watson. Apakah nilai DU-nya lebih besar atau lebih kecil dari nilai DB atau Darwin-Watson-nya? Kemudian nanti apakah nilai Darwin-Watson-nya lebih besar atau lebih kecil dari 4 min DU. Nah, kita lihat nilai tabel Darwin-Watson. Kita tadi menggunakan data dengan 100 sampel ya, 100 sampel. Ini ya, karena ini kan baris pertamanya digunakan untuk menulis nama variabel. Berarti 101 nih, 101 dikurangi 1 ada 100. Jumlah sampelnya 100, sedangkan tadi X-nya atau variabel independennya itu ada 4 ya, ada 4. Variabel independennya tadi ada 4. Maka kita lihat K-nya ada 4. Nah, kita lihat tabel jumlah sampelnya ada 100. Berapakah nilai DL DU yang kita dapatkan? Yaitu di sini ya 1,5992 ya, ini 1,5992 dan nilai DU-nya 1,7582 atau mungkin bisa dibulatkan 1,759. Nah, kita bandingkan dengan DU-nya. Tadi persyaratannya adalah diharapkan nilai Darwin-Watson-nya itu lebih besar dari DU. Sedangkan di sini nilai DU-nya adalah 1,759. Berarti betul ya, nilai Darwin-Watson lebih besar dari DU. Karena DU-nya hanya 1,759 sedangkan Darwin-Watson-nya 2,061. Belum selesai sampai situ, nilai Darwin-Watson-nya diharapkan kurang dari 4 min DU ya. Nilai 4 min DU. Jadi nilai ini diharapkan kurang dari 4 min DU. 4 kurangi 1,759. Jadi masih sekitar 3, berapa? 4 kurangi 1,9 berarti ya sekitar 2, berapa gitu ya, masih sekitar 2,2 sekian gitu ya. Jadi masih lebih besar 2,061. Jadi nilai Darwin-Watson-nya masih jadi kalau misalnya 2,2 sekian 4 min DU sama dengan 4 kurangi 1,759 adalah 2,2 sekian, berarti kan lebih 2,061 ini lebih kecil gitu ya. Jadi di sini terbebas dari masalah autokorelasi karena pertama nilai Darwin-Watson-nya ini lebih besar dari 1,7582 dan lebih kecil dari 4 min 1,7582. Itu untuk uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.